Novi dan timnya Agus kan ke Kementerian Sosial. Kayaknya ada wejangan-wejangan atau ada skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian. Kayaknya itu sih, gara-gara dari Kementerian Sosial sih. Ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Polling, kalau tetap kamu lakukan skema itu bahwa Agus boleh berobat dulu dan sisanya dikasih ke orang yang membutuhkan, itu sama aja kamu mengkhianati donatur. Terus skema ketiga, kamu damai di belakang donatur dan di belakang netizen. Ya hancur kamu, kredibilitasmu hancur, semuanya akan hancur dihujat sama netizen. Yang untung siapa? Agus sama FA. Jadi singkirkan jauh-jauh skema damai. Kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Brian, tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan karena takut ditarik dinsos. Apakah ini gara-gara kemarin ketemu Kementerian Sosial kali ya? Jadi kan kita nggak lihat tuh, kan timnya Novi dan timnya Agus kan ke Kementerian Sosial. Kayaknya ada wejangan-wejangan atau ada skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian. Kayaknya itu sih, gara-gara dari Kementerian Sosial sih. Ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Karena kan itu nggak yang kegiatan di Kementerian Sosial kan tidak diliput ya. Nggak ada liputan di Novi, nggak ada liputan dimanapun gitu. Hanya opini-opini dari Farhad doang waktu dari Kemensos. Gimana kabarnya kasus Vina? Kita lagi nunggu kan. Brian, tapi kami tidak mengetahui sama sekali. Tapi andai kata umpamanya ada perdamaian seperti ini, ya saya jujur aja, saya mencoba untuk mengeluarkan pendapat hukum saya bukan sebagai sebagai orang yang netral lah, sebagai praktisi hukum. Ya saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ini kan para kuasa donatur kan sedang polling nih. Nah kan polling ini kan belum tentu nanti hasilnya sama dengan yang akan dipertemukan atau direncanakan saat perdamaian. Ini kan bisa jadi berbeda. Nah saya khawatir nanti justru ada pihak-pihak yang justru merasa seperti tidak dipedulikan gitu keberadaannya. Nah sementara uang donasi ini perlu kita ingat loh, asal muasal uang donasi ini adalah dari donatur. Nah, kalau ada perdamaian tanpa melibatkan dari pihak kuasa dari donatur, apalagi sekarang sedang berjalan pollingnya, ini saya menduga ya akan muncul permasalahan yang baru dan rumit lagi permasalahannya. Bang, berarti tadi abang menyebut abang juga tidak mengetahui terkait perdamaian ini, Bang? Saya sama sekali tidak mengetahui. Bahkan saya tahunya itu tadi dari Farhad mengatakan kan bahwa dia sudah ada komunikasi dengan Brian, bahwa yang sangat mengagetkannya katanya ternyata perdamaian ini tidak melibatkan pihak-pihak lain katanya kan, yang hanya dilibatkan itu kalau salah dia mengatakan Brian, Gary, terus sama Novi kalau salah. Jadi pihak-pihak lain tidak, saya juga nggak tahu ya, Pablo apa nggak tahu saya nih. Tapi kemarin saya lihat Pablo di Kemensos ada dia. Saya nggak tahu nih Pablo tahu atau tidak.
Tapi saya ngelihat dari pernyataan Pablo di media sosial hari ini, itu terkesan dia kayaknya, saya juga nggak tahu nih Pablo ini tahu perdamaian atau dia tidak setuju dengan perdamaian, tapi kelihatannya dia kok lebih tahu dari kami tentang perdamaian ini. Gitu. Bang, kalau misalnya kita lihat banyak perpecahan, kalau saya nggak salah, Bang Dennis juga sudah tidak menjadi tim. Kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam pengalaman tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan keduanya mungkin saya sampaikan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Biar pada tahu. Bang emosional bang. Bang Brian sedikit aja bang. Tenovi bang. Nah, kalau gini kan namanya dari Novi sedih dong. Novi jangan sedih, netizen itu menghujat kamu tuh bukan benci sama kamu, tapi netizen tuh kasih warning ke kamu. Wah, skema damai kamu sama Agus itu akan merugikan kamu sendiri, karena kalau kamu pakai skema satu, skema berobat semua buat Agus, kamu akan digulung dan dihujat sama netizen. Yang kedua, skema waktu kamu saat ngadain mediasi, skema itu nggak akan berlaku lagi karena udah ada polling. Kalau tetap kamu lakukan skema itu bahwa Agus boleh berobat dulu dan sisanya dikasih ke orang yang membutuhkan, itu sama aja kamu mengkhianati donatur. Terus skema ketiga, kamu damai di belakang donatur dan di belakang netizen, ya hancur kamu, kredibilitasmu hancur, semuanya akan hancur, dihujat sama netizen. Yang untung siapa? Agus sama FA. Jadi singkirkan jauh-jauh skema damai. Kamu di pihak donatur aja, biar donatur yang ngambil uang itu buat apa. Mereka punya keputusan kan. Densu udah kasih polling itu buat hal itu gitu, untuk melindungi kamu. Jadi kamu nggak usah sedih, jangan sedih, kita kasih warning aja. Jangan sampai damai sama Agus. Damai itu indah, tapi kalau sama Agus mematikan, akan merugikan kamu sendiri. Please didengar dan jangan sedih. Guys, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kemarin Denny Sumargo naik ke sebuah live dan bilang bahwa dia bakal pasang badan buat donaturnya. Gila, gue sampai merinding banget dengernya. Ya, gue ulangi sekali lagi, dia bakal pasang badan. Beda sama kubu sebelah, kebesaran badan, dan gak bisa menempatkan badan dia pantasnya ada di mana. Dan Denny Sumargo bilang ada donaturnya dia tuh yang lagi hamil tapi dilaporin. Gila ya, orang hamil tapi dilaporin. Padahal harusnya orang hamil ini tuh dikasih banyak makanan supaya nggak laparan, bukannya dilaporin, ngerti nggak? Jadi di situ tuh si Densu marah banget. Densu bilang kita jangan gentar. Pokoknya apapun yang terjadi, Denny Sumargo ada di belakang para donatur itu. Emang beda banget sih ya, kalau Denny Sumargo kan ada di belakang buat ngelindungi para donatur. Kalau si Farhad ya ada di belakang Agus buat ngatur-ngatur. Omongan Densu bener-bener ngalahin orasi kampanye. Kalau yang sebelah ngomong, gue rasanya pengen jawabin gitu. Beda. Kalau Densu cara ngomongnya gila. Bener-bener ngalahin orasi kampanye, lo tau.
Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, donasi 1,5 M tuh datangnya dari tempat Denny Sumargo gitu loh. Jadi langkah yang ditempuh Denny Sumargo ini benar-benar tepat. Beda sama sebelah, gua rasa dia psikopat. Terus Denny Sumargo juga bilang, selama ini dia tuh lebih banyak diam dan belum bertindak gitu kan ibaratnya. Tapi sekali dia bertindak ya, bakalan terjadi sesuatu. Bakalan terjadi sesuatu. Kalau kubu sebelah rasanya gue pengen lemparin pakai batu, sumpah. Gila, keren banget Bang Densu, keren banget. Kalian cari aja guys video realnya ya, karena ini cuma rangkuman. Oh iya, gue ingetin lagi ya guys, buat yang minta videonya Agus di DM gue ya, gue udah pernah post itu di story, dan gue udah pernah screenshotin juga bahwa gue nggak bisa ngirim DM karena gue terlalu banyak ngebalesin DM guys. Jadi gue nggak bisa kirim video Agus tuh di DM ya. Kalian coba cari lagi aja, karena itu udah FYP udah kesebar di mana-mana ya. Coba. Guys, kabar damai antara Tenovi dan juga pihak Agus sekarang makin memanaskan publik, di mana banyak publik yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Karena dirasa keputusan yang diambil oleh Tenovi ini bertentangan dengan apa yang dimau oleh donatur dan juga para netizen dan warganet. Karena saat sekarang ini warganet mau dan kemudian diserahkan kepada donatur mau diberikan kemana. Karena Bang Densu juga sudah membuat polling di mana itu juga bertujuan untuk melindungi Tenovi. Namun jika benar keputusan damai itu diambil oleh Tenovi, ini tentu sangat merugikan Tenovi. Karena bisa saja skema damai yang dibuat oleh Tenovi ini menjadi bumerang dan menyerang Tenovi. Tentunya keputusan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh netizen dan juga para donatur. Hal tersebut juga membuat para kuasa hukum dari Tenovi ingin mundur dari barisan Tenovi jika benar skema damai ini dilaksanakan. Karena di awal tujuan dari kuasa hukum Tenovi ini adalah untuk membela, untuk memperjuangkan uang donasi yang sudah diberikan oleh para donatur kepada Agus. Dan bahkan guys, di sini juga Bang Densu mengatakan bahwa dia akan pasang badan untuk donaturnya. Karena kita juga tahu ya bahwa uang tersebut didapatkan dari donatur saat podcast Densu. Otomatis kebanyakan dari donatur tersebut adalah pengikut atau subscribersnya Bang Densu. Jadi karena dia ingin melindungi para donaturnya. Silahkan guys berikan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.